Pujian syukur hanya bagi Kristus kepala, mempelai pria surga. Shalom, Philadelphia, kasih persaudaraan. Ya, kita berbahagia. Bukan hanya kita, tapi seluruh bangsa Indonesia berbahagia. Karena besok negara kita berulang tahun yang ke-75. Nah, karena tidak bertepatan dengan hari Minggu, tapi tidak ada salahnya untuk saya menyampaikan salam. Dan mari kita pekikan dengan sukacita dan terimalah salam saya, merdeka! 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 Ya, yang di gereja bersemangat, tidak tahu yang di rumah, karena saya tidak mendengarkan. Tapi biarlah semangat merdeka ini bisa kita bawa bukan hanya sekarang, bukan besok, tapi selama-lamanya. Merdeka dari dosa, merdeka dari keterpurukan, merdeka dari corona. Ya, supaya kita segera kembali bersekutu kembali. Ya, bersukacita. Ya, pokoknya merdeka. Merdeka dari cicilan, merdeka dari segala macam, ya. Merdeka dari tekanan hidup, wah, merdeka. Merdeka dari pacar yang menghancurkan, merdeka, ya. Merdeka dari patah hati, merdeka. Ya. Oh, haleluya. Merdeka kan? Ya merdeka. Merdeka bukan mereka banyak hal merdeka. Itulah kerinduan kita, merdeka, bersukacita. Nah, karena itu meskipun ada corona, tetaplah bersukacita. Karena kita punya Tuhan yang luar biasa, gitu ya. Jangan bersusah hati, jangan patah semangat, ya. Tetap bersukacita, merdeka. Hidup kalau merdeka itu, wah, segalanya bisa dilakukan. Tapi kalau nggak merdeka, patah semangat, ya sudah. Lemah gemulai, lemes gitu ya. Itu belum dimerdekakan itu. Yesus sudah berkorban di kayu salib untuk kita biar merdeka dari dosa. Mari kita sambut kemenangan ini dengan sukacita. Kita diselamatkan luar biasa loh. Dan Indonesia juga mendapatkan kemenangan, merdeka. Nah, karena itu besok meskipun toh sebagian besar upacara dengan virtual, tidak apa-apa, tetap bersemangat. Ya. Karena tidak boleh berkerumun ya, malam syukuran aja tidak boleh, lomba pun tidak boleh. Ya. Karena untuk menghindari wabah ini ya, tidak boleh. Jadi sekarang kampung sepi, ya. Nggak ada lomba-lomba. Biasanya kampung mesti ada lomba kerupuk. Kasihan kerupuknya tiap tahun buat lomba. Ya. Nggak pernah ganti kerupuk itu ya. Nggak tahu, nggak ada yang lain selain kerupuk. Memang itu yang terindah, murah, ringan, ya. Dan rame, krosak gitu kan. Terus lomba semangka dikasih hitam-hitam itu, kasih koin itu, wah itu sukacita. Sekarang nggak bisa. Lombanya virtual semuanya. Apa enak lomba online gitu kan. Ya, kalau game oke lah, ini lomba. Tapi ya itulah, tetap bersukacita selalu ya. Karena itu jangan bosan mendoakan supaya Indonesia segera merdeka dari corona gitu loh. Doakan terus. Jangan patah semangat, berdoa terus. Terlebih kita saat ini di dalam kasih Tuhan, kita selalu dimerdekakan dari dosa. Dan karena kita merdeka dari dosa, mari kita menjaga kehidupan kita. Sebagai ungkapan rasa syukur karena sudah dimerdekakan dari dosa, kita berbuat yang terbaik. Kita berbuat baik bukan supaya diselamatkan, tidak. Karena kita sudah diselamatkan, kita berbuat baik. Tunjukkan kebaikan hatimu di depan semua orang untuk memuliakan Bapa di surga. Jangan tunggu besok, lusa, ada saat berbuat baik. Tunjukkan, sama saja. Kaum pria, tunjukkan saat berbuat baik. Tunjukkan potensi dirimu. Jadilah orang yang mudah dikenal, ya. Jadilah orang yang jadi berkat. Kaum wanita juga, tunjukkan bahwa aku ini wanita pilihan, layak diperhitungkan. Aku ini oke. Itu seperti Sulamit itu loh. Ini luar biasa ini perempuan ini. Dia tidak mau kalah dengan yang lain, nggak mau kalah dengan para permaisuri raja, selir, tidak mau kalah. Dia tampil beda Sulamit ini. Dia merdeka dari kungkungan, dari kelompok yang ya rendahan, akhirnya memuncak menjadi permaisuri. Kan nggak terduga. Dia merdeka dari kungkungan hidupnya. Dia dalam kehidupan di bawah rata-rata sebelumnya. Tapi ternyata oleh karena kualitas hidupnya, oleh karena kegigihannya sebagai perempuan nggak mau dikalahkan. Betul-betul emansipasi wanita betul-betul itu. Dan akhirnya seorang raja katut dengan sosok wanita ini dimuliakan, merdeka dia. Jadi kaum wanita pun jangan mau kalah dengan kaum pria. Sekarang zamannya emansipasi wanita.
Sulamit itu luar biasa loh. Bahkan saking senengnya dengan Sulamit ini Raja Salomo membuat suatu kata-kata puitis banget terkumpul dalam Kidung Agung. Khususnya pasal 6 ayat 13 kita baca. Khusus hari ini pelajaran spesial buat kaum wanita. Kaum pria tunggu saatnya. Tapi tidak menutup kemungkinan untuk kaum pria ikut firman Allah. Bukan berarti langsung pulang, jangan, tetap di sini ya. Kita ibadah bersama-sama ya. Yang di rumah juga persiapkan Alkitab pribadinya. Kaum bapak persiapkan supaya tahu bagaimana karakter wanita yang oke, yang sip bagaimana ya. Dan juga kaum wanita ikuti sampai selesai khotbah ini. Jangan bingung masalah belanja nang pasar, pulaan. Tetap standby di tempat masing-masing sampai selesai. Enggak lama, 1 jam aja cukup ya. Oke. Lebihnya itu bonus ya. Ya, banyak lebihnya, haleluya. 13 ya. Oke. 1, 2, 3. Kembalilah, kembalilah ya gadis Sulam, kembalilah, kembalilah, supaya kami dapat melihat engkau. Mengapa kamu senang melihat gadis Sulam itu? Seperti melihat tari-tarian perang. Wah, gadis Sulam ya, ini dalam bahasa Ibrani-nya Sulamit. Sulamit ya. Ini sudah sangat terkenal ya orang ini. Bahkan Raja Salomo membuatkan Kidung Agung yang tertuju kepada Sulamit ini. Tapi mari kita sebelum akan membahas lebih dalam tentang siapakah sosok Sulamit ini, kita mau lihat dulu latar belakangnya dulu ya. Bahwa antara Salomo dan Sulamit ini ada suatu kekuatan cinta yang begitu menggelora, yang begitu mendalam. Ini enggak main-main. Ya, karena ada suatu sedikit pertanyaan sih. Pertanyaan sedikit aja. Pernahkah Anda mengalami besarnya pengaruh kekuatan cinta sampai dimabuk cinta? Mendem kangen, mendem cinta. Ini tidak hanya bagi kamu muda-mudi yang barusan berpasangan, bahkan yang sudah berpasangan, bahkan juga dalam kehidupan suami istri pun. Kadang kalau sudah dimabuk cinta, mendem kangen bahasa Jawa, kekuatan cinta luar biasa sampai istri yang resmi ditinggalkan. Mencari yang gara-gara kekuatan cinta. Orang kalau kadung cinta semua diserahkan untuk kamu sayangku. Gaji saulan habis untuk kamu sayangku. Bahkan rela bolos kerja demi kamu sayangku. Diajak jalan-jalan demi kamu sayangku. Waktu di pelayanan, ayo ditinggal di luar demi kamu sayangku. Pelayanan ditinggal coba. Mengikuti dia jalan-jalan ke mall. Dilalai mulai katutan corona. Kok rasa no. Loh, dimabuk cinta loh. Semua ditinggalkan demi engkau. I love you so much. Muah. You know muah. Ini kekuatan cinta yang luar biasa loh ini. Ini ganas ini loh. Sampai maaf ya, seorang bapak pun bisa meninggalkan istri sahnya demi you know. Ini gak main-main loh, ini peringatan loh ini. Kisah Kidung Agung ini peringatan. Dan terjadi di akhir zaman, banyak sekali terjadi kehancuran rumah tangga gara-gara kaum lelaki yang kepencut gitu kan. You know kepencut, Yosua tahu kepencut? Tahu ya? Kalau nggak tahu tanya ibu. What's the meaning kepencut? Itu tidak ada di kamus Yunani, Ibrani, tidak ada. Ini kekuatan cinta itu luar biasa loh. Rumah habis, segala habis demi disayang pada sang idola. Ternyata ditolak cintanya, kadung gawa segala macam, ngeluh sampean, ngangklang gendeng akhirnya. Loh iya loh. Si cowok bisa gendeng loh. You know gendeng? Sakit jiwa you know? Habis-habisan coba, tiba gak sido. Itu kisah di media sosial, 11 tahun pacaran ternyata nggak jadi nikah. Dan dia diundang ke akad nikahnya mantan pacaran, datang dia. 11 tahun pacaran nggak jadi coba. 11 tahun nggak main-main pacaran. Saya membaca di media sosial itu. Viral itu. Tapi dia diundang datang. Wah itu cowok oke itu. Wih. Kalau zaman sekarang gitu, patah hatiku terakhir paling bunuh diri. Paling minum kecap 3 kintal gitu kan. Gak teko ya, sedih aku hancur. Ini kekuatan cinta yang luar biasa sampai Salomo pun tertarik kepada Sulamit.
Oh, ini tidak main-main loh Kidung Agung ini. Saya membaca berkali, puitis banget. Ini sastrawan paling canggih ya Salomo ini. Kata-katanya luar biasa. Tapi kalau kita nggak ngerti secara rohani, nanti dikiranya Kidung Agung itu kitab yang agak aneh begitu. Bagi kaum muda-mudi baca ini kayaknya tabu gitu. Karena ada beberapa bagian yang sedikit, tanda kutip, harus arti rohani. Karena Kidung Agung ini ungkapan kasih yang luar biasa antara Salomo kepada Sulamit. Sampai nanti dia menjadi seseorang yang, nanti aja saya ceritakan. Kalau sekarang nanti khotbah selesai. Ya. Masih panjang. Kurang 1 jam lagi nih soalnya. Saya harus pandai mengolah kata-kata untuk menarik perhatian dulu. Kalau nggak ditinggal belonjo saya hari ini. Ini jam belonjo ini. Wah, pasar Pauso sudah mengundang ini. Daging, ya, klopo, berambang. Ya. Haleluya. Coba ya. Kekuatan cinta itu bisa menghancurkan segala-galanya, tapi juga bisa menumbuhkan segala-galanya. Keluarga bahagia karena kekuatan cinta yang positif. Keluarga bisa hancur karena kekuatan cinta yang negatif. Pasangan hidup yang penuh dengan kekuatan cinta, pacaran fullnya cinta, bisa jadi. Tapi gara-gara kekuatan cinta yang negatif bisa hancur. Jadi waspada loh dengan kekuatan cinta itu. Ya, saya sangat senang dengan istilah ya mendem kangen ya. Oke lah, kangennya bagus gak apa-apa, tapi kalau negatif kan dimabuk kepayang. Bener loh, segala-galanya hilang loh. Gara-gara kekuatan cinta. Waduh. Ini enggak main-main ini ya. Kamu muda-mudi Yudsion, ya. Waspadalah, Bapak Ibu juga yang sudah berumah tangga juga waspadalah. Nanti akan saya jelaskan. Ya, secara Alkitabiah, saya tidak mengarang-arang ya. Ini, saya serius mempelajari ini karena ternyata luar biasa kitab Kidung Agung ini. Tapi tidak bisa saya jelaskan sedetail mungkin karena ya waktu juga. Tapi secara garis besar nanti kita akan memahami apa maksudnya, arti rohaninya nanti apa. Tapi saya mau awali dulu bahwa peristiwa bertemunya Salomo dengan Sulamit ini gara-gara kekuatan cinta yang begitu menggelora. Dan orang itu kalau sudah terasuk cinta itu, wah, ya pekerjaan ditinggalkan, sampai ke gereja pun ditinggalkan loh. Serius ini, ya. Pelayanan kacau, gara-gara cintanya itu kepada yang lain yang tidak mendukung pelayanan. Kamu muda Sion, waspadalah, kalau saudara sudah mempunyai pasangan hidup, kekasih, pacar istilahnya, kalau pacarmu nggak mendukung pelayananmu, segera bawa dalam doa serius dan doa puasa. Jangan puasa doa. Serius ini ya. Ada 2 pilihan, saudara makin setia atau ke sana gitu. Dan mumpung belum terjadi, segera putuskan. Karena kekuatan cinta. Iya, Tuhan ditinggalkan demi si dia. Begitu saudara ikut dia tinggalkan saudara, ngeluh. Di tengah embung ditinggal. Waduh, ternyata dia dengan yang lain. Makanya toh, hati-hati. Berarti harus pakai cadangan om? Ya jangan. Jangan pakai cadangan dong. Ya, namanya setia kok. Pakai cadangan. Ini bukan ban ini ya, bukan roda ini. Cadangan. Ya jaga-jaga om. Ya wah kamu nggak ikhlas ini. Hati-hati. Ya waspada loh. Oke. Sekarang sebelum saya masuk lebih dalam, kita baca dulu 1 Raja-Raja sebagai latar belakangnya. Bagaimana nanti akhirnya Salomo ketemu dengan Sulamit, ada latar belakangnya. Dan ini sangat, wow, keren banget. Ini Salomo ini, wah sudah, tidak ada tandingannya sampai sekarang ini ya. 1 Raja-Raja 11. Kenapa kok di 1 Raja-Raja? Karena Salomo raja. Ya. Kalau Salomo dukun tidak masuk ke sini ya. Tidak ada 1 dukun-dukun ya, tidak ada. 1 Raja-Raja ya. 1 Raja-Raja 11 ayat 1 sampai 3. Kita baca dulu ya. Judulnya boleh kita akan baca bersama. Yang di rumah juga disiapkan ya Alkitabnya. Ini sangat keren sekali ya. Hari ini wah puji Tuhan ini harus disiapkan Alkitabnya. Jangan domplen sebelahnya ya. Tidak ilok ya kata orang Jawa ya. 1, 2, 3. Ke dalam penyembahan berhala. Adapun Raja Salomo mencintai banyak perempuan asing. Di samping anak Fir'aun, ia mencintai perempuan-perempuan Moab, Amon, Edom, Sidon, dan Ed. Padahal tentang bangsa-bangsa itu Tuhan telah berfirman kepada orang Israel,
Janganlah kamu bergaul dengan mereka, dan mereka pun janganlah bergaul dengan kamu. Sebab sesungguhnya mereka akan mencondongkan hatimu kepada ilah-ilah mereka. Hati Salomo telah terpaut kepada mereka dengan cinta. Ia mempunyai 700 istri dari kaum bangsawan dan 300 gundik. Istri-istrinya itu menarik hatinya daripada Tuhan. Berapa totalnya? Wow, berapa rumahnya? 1000. Kita loh berikan satu rumah istri itu abotin masalah KPR gak mari-mari coba. Nyecil seumur hidup juga selesai gitu. KPR satu rumah, ini 1000. Tapi akhirnya hatinya akan apa? Condong kepada ilah mereka. Karena para istri ini ternyata tujuannya nggak baik. Di ayat 4 buktinya, kita baca langsung aja. 1, 2, 3. Sebab pada waktu Salomo sudah tua, istri-istrinya itu mencondongkan hatinya kepada ilah-ilah lain. Sehingga ia tidak dengan sepenuh hati berpaut kepada Tuhan Allahnya seperti Daud ayahnya. Ya, karena Salomo sudah tua dan istrinya pasti banyak yang muda-muda dong. Yuk kita berpikir secara logis ya. Ini Salomo 1000 istrinya. Ya 700 sah dan 300 itu cadangannya lah, seperti itu ya. Apa tadi namanya? Gundi kok cadangan, gundi ya, gundi. Kan sama aja cadangan lah. Oke, ya. Jadi dia harus apa ya namanya orang 1000. Waduh. Dan ketika dia sudah tua, kan nggak mungkin usianya pasti sama, kan nggak mungkin. Pastilah namanya laki-laki cari yang lebih gitu kan. Iya toh. Dari yang awal nomor 1 paling paling tua ya, nomor 1 ya. Memang ini tidak ada yang nomor 1 siapa ya. Nah nanti masuk ke yang ke 1000 pasti kan lebih muda gitu loh. Dan si Salomo kan nggak mungkin usianya tambah muda tambah tua gitu loh. Dan pada akhirnya ternyata para istri itu nggak semuanya baik loh. Ada istri yang membangkitkan iman suaminya, ada yang menjatuhkan. Ini menjatuhkan. Padahal sudah diperingatkan oleh Tuhan. Salomo jangan. Tapi namanya laki-laki. Laki-laki soalnya. Namanya laki-laki, waduh. Kalau saya berpikir begini. Kemungkinan bahwa banyaknya para istri ini kan Salomo kan saat itu ya, ini secara logika ya. Seorang raja yang paling terkenal. Pasti dia berkuasa banyak. Otomatis dia akan suka menyerang kota-kota atau negara atau kerajaan yang kecil-kecil. Bisa juga ini adalah perkawinan politik. Begini maksudnya. Supaya nanti kerajaan yang kecil itu nggak diserang, kan mereka memberikan upeti. Plus bonusnya, satu wanita, kan gitu. Ya sebagai sedep-sedepan lah gitu kan. Masa mas perak menutup kan yo gak asik gitu loh. Nah, karena itu kerajaan yang kecil ini mengirimkan 1 sebagai bonus gitu loh. Kita aja kalau minta apa mesti kasih bonus kan. Beli brambang minta bonus gula kan gitu, seperti itu. Supaya manis kan gitu loh. Ini saya berpikir seperti itu, kan banyak sekali. Kan nggak mungkin oleh Salomo pergi kemana-mana cari istri atau pasang aja di Bukalapak, maaf sponsor ya. Kan nggak mungkin. Jadi ini juga mengarah kepada suatu ranah wilayah bahwa kemungkinan juga ini perkawinan politik. 700 sampai dan 300. Tapi dasarnya laki-laki gak cukup. Akhirnya ketemulah dengan si Sulamit. Nah pertanyaannya kenapa? Apakah 1000 itu gak cukup atau mereka itu gak asik secara wajah atau bagaimana? Tapi saya yakin mereka itu namanya orang-orang terpandang, kan gak mungkin namanya raja kan cari perempuan kan pasti yang oke kan? Kan gak mungkin yang ya 60% atau 30% wajahnya kan gak mungkin gitu kan? Pasti kan ada pokoknya layak lah. Tapi namanya laki-laki dan ini berkuasa. Punya kedudukan tinggi, pimpinan, raja. Ya, enggak tahu nanti bagaimana ya itu ya. Yang terjadi di akhir zaman saya juga tidak tahu dan juga saya enggak mau tahu. Masih kurang. Dan yang jadi pertanyaan adalah mengapa sampai
Salomo itu terkiwir-kiwir dengan Sulamit. You know terkiwir-kiwir? Arjun tahu terkiwir-kiwir, Arjun? Enggak tahu. Tanya yang di belakangnya itu. Bunda Neng itu apa itu arti terkiwir-kiwir? Apa itu? Terpana. Oke. Yosua nanti bawa ke Medan arti terkiwir-kiwir ya. Terpana. Terkiwir-kiwir coba. Meskipun banyak perempuan dalam hidupnya, Salomo tetap terkiwir-kiwir dengan satu wanita ini. Nah yang 700 plus 300 itu kayak apa sifatnya? Kok sampai Salomo tetap terkiwir-kiwir? Jadi hari ini khotbahnya terkiwir-kiwirnya Salomo. Ini khotbah judulnya apa ya? Terkiwir-kiwir ya. Salomo terkiwir, iya harusnya judulnya Salomo terkiwir-kiwir dengan Sulamit ini. Atau kembali ke awal saja, saya ganti judul ya. Terkiwir-kiwirnya Salomo dengan Sulamit. Loh kalau seorang laki-laki terkiwir-kiwir itu, loh, semua dikorbankan kan? Harta habis gara-gara coba. Orang tua nasihati gak dihirokan gara-gara nasihat bapak ibu gak dihirokan gara-gara pendetone kasih nasihat gak dihirokan gara-gara habis semuanya gara-gara. Saya ragu yang di rumah ikut jawab enggak ya? Karena saya enggak tahu ini ya. Cuma di gereja semangat ya. Dan saya takutnya nanti pulangnya yang dihafalkan gara-gara judulnya. Ini bingung ini. Nanti ada yang tanya di rumah. Apa khotbah tadi? Terkiwir-kiwir. Loh apa? Pendeta apa siapa? Om Luwis. Kok terkiwir-kiwir? Iya. Nah terus memang topiknya ini kan begitu kan. Salomo itu terkiwir-kiwir dengan Sulamit. Satu pertanyaan besar, mengapa sampai Salomo itu terkiwir-kiwir? Iya, ayat yang ke-13 ya. Coba kita ulang baca ya. Ini satu raja kita tinggalkan, kita sudah tahu ya sedikit sejarahnya. Kalau mau lebih dalam bisa dibaca semuanya satu perikop itu. Ya kalau ada waktu. Tapi Ferguson kan sudah tidak pada waktu lagi gitu kan. Sibuk ngurus yang di rumah ya, nggak sempat baca Alkitab. Oke. Kita kembali ke Kidung Agung dulu ya. Oke. Sampai wow, terkiwir-kiwir. Ya. Kidung Agung 6 ya, ayat yang ke-13. Oke. Ya, kita ulang membaca ya. 1 2 3. Kembalilah, kembalilah ya gadis Sulam, kembalilah, kembalilah supaya kami dapat melihat engkau. Mengapa kamu senang melihat gadis Sulam ini? Seperti melihat tari-tarian perang. Kembalilah, kembalilah, ya gadis Sulam. Ini langsung ke topik masalah. Jadi ada ungkapan, kembalilah, kembalilah. Jadi aku kepingin ketemu lagi. Nanti berikutnya, slide berikutnya, kita akan mengetahui mengapa sampai Salomo mengatakan, kembalilah, kembalilah. Dia betul-betul tertarik, terpana. Kepencut, terkiwir-kiwir ya. Karena saya mencari padanan bahasa Indonesia, terkiwir-kiwir ini susah. Karena dalam bahasa Jawa itu lebih pas. Kalau orang itu terkiwir-kiwir itu, waduh. Wah. Saya merenungkan, saya cari padanan bahasa Inggrisnya juga. Meskipun saya tidak ahli Inggris ya. Ya, sok-sok ahli lah. Susah. Dalam bahasa Jawa susah. Ini bahasa ini ya, pergaulan saja. Yang ungkapkan betapa kekuatan cinta itu bisa menaklukkan. Wow. Jadi sosok laki-laki sehebat apapun, semampu apapun, segarang apapun, bertekuk lutut di bawah kaki wanita. Iya loh. Sampai mengikuti kemana dia pergi. Ku ikuti kemana kau bawa daku gitu. Lain ya, beda ya. Iya. Sampai sudah punya anak 2 ditinggal. Saya tahu soalnya. Aduh. Bu sing sabar ya, Bu. Lah iya Pak, yo apa ngene? Ya sing sabar ae. Tapi aja di dongane elek lho Bu, ndak ya. Doakan supaya sadar kembali. Ditinggal. Ya pasti gara-gara yaitu tadi karena sering keluar kota, ada sesuatu yang lebih bening, mungkin anggapnya di rumah lebih budak mungkin ya seperti itu. Mungkin loh ya namanya mata laki-laki loh. Makanya kan dikatakan jangan mengasihi dunia,
Ayat 16, keinginan mata. Sudah lupa atau masih lupa atau agak lupa atau melupakan? Melupakan. 3 keinginan dunia itu kan. Yang pertama apa? Daging, terus? Nah itu. Kalau laki-laki nggak bertobat pada keinginan mata, ya itu tadi. Cari yang bening karena sering di luar. Bening di rumah, budak. Ayo, apa? Di sini mata segar, belakang sepet gitu. Susah kan? Itu kalau nggak ada firman pengajaran dalam kehidupan seorang laki-laki, ya begitu. Ya memang pada zaman Salomo belum ada firman pengajaran ya. Belum ada yang khotbahi. Dia kan yang paling berhikmat. Iya tuh. Hanya Allah yang bisa menegur. Kan udah diberitahu. Kamu jangan cinta dengan mereka-mereka itu. Tapi ternyata hatinya terpaut kepada wanita itu daripada kepada Tuhan. Kan dikatakan di ayat yang 6. Tadi itu 4, 5, 6 itu. Ya, 1, 2, 3, 4 itu. Hatinya terpaut kepada mereka daripada kepada Tuhan. Karena apa? Cintanya kepada mereka itu. Dan ternyata setelah usia tua, justru para istri dan gundiknya itu mengarahkan Salomo kepada ilah mereka. Enggak malah mendukung. Lepas dari harapan orang tuanya. Enggak sesuai dengan harapan orang tuanya. Oke, ya. Tapi semua yang dialami Salomo ini itu memberikan pengajaran kepada kita bahwa peristiwa Salomo ini sebagai seorang laki-laki, jika tidak ada kekuatan firman pengajaran, maka dia bisa terpengaruh keinginan mata. Apalagi namanya raja kan, ya kalau melihat tipenya Salomo mungkin saja dia sebagian di kantornya, ya di kantor kerajaannya Salomo, saya belum tanya kantornya namanya apa, ya mungkin CV Raja Jaya gitu ya. Oke, jangan dicari di Alkitab, tidak ada ya. Dia kan pergi ke luar toh, keliling, kan namanya ingin mencari kekuasaan baru kan keliling, itu loh. Kalau sering bekerja keluar, tidak ada firman pengajaran, di satu kota katut satu kota katut satu, gitu kan? Nah itu loh. Jadi yang bekerja di luar, kuatkan dengan firman pengajaran. Kalau enggak, nanti keinginan mata itu, Anda pulang membawa oleh-oleh. Ya. Loh, ini serius ini karena keinginan mata. Waduh, bahaya. Sehingga saya sangat senang sekali ya, bahwa kita diperingatkan loh, keinginan daging, mata, keinginan hidup. Keinginan mata ini, waduh, bahaya. Nah, Salomo ini kan terjebak itu. Karena keinginan mata. Oke ya. Sejenak kita akan mengetahui dulu kilas balik bagaimana Salomo ketemu dengan Sulamit. Enggak langsung ujuk-ujuk lewat WA, tidak. Facebook tidak. Enggak. Ini dan juga wajahnya Sulamit bukan hasil kamera jahat, tidak. Kan sekarang banyak editan toh. Wajah jelek itu bisa malus pakai face up. Aplikasi face up bening. Sampai panggil ini wajahnya sapa? La ilah. Sampai yang laki-laki pakai face up jadi halus. Gak apa-apa tapi gitu. Sampai mobil yang tua di face up jadi bagus loh. Mobil yang tua di face up jadi Jaguar gitu kan. Mobil yang lama di face up jadi Fortuner gitu kan. Kayak wajah, hati-hati dengan kamera jahat ya. Cowok-cowok di akhir zaman ini, kalau saudara mau cari cewek, lebih baik langsung copy darat. Jangan lewat aplikasi, apalagi TikTok. Di situ wajahnya editan semua. Saudara kecewa bisa bunuh diri, pulang kampung saudara. Ya, ini yang bagi para cowok ya. Kalau memang mau janjian ketemu, sudah langsung di mana ketemunya. Nggak usah lewat kirim-kirim wajah. Sudahlah, sekarang itu editan wajah full. Aplikasi full. Wajah dibentuk kayak apa semuanya ada. Mau metot, mau hidungmu jentar ada. Hidung jentar, pating mencotot, bisa. Full kokol, bisa halus. Ini namanya kamera jahat. Esena asli kayak gini, ini sepayu. Asli, nggak editan. Asli yang ganteng ini edit mana?
tambah elek. Salah aplikasi baik, menjelekkan wajah. Maka kalau download dilihat dulu ya. Oke. Yuk, kita akan mengetahui dulu kisah ya. Ini bukan FTV loh ya, untuk dikira FTV, bukan, ini nyata ini. Pertemuan Salomo dan Sulamit, duo S ya. Salomo, Sulamit, duo S ya. Ya. Oke. Jadi Salomo ini ya namanya raja kan pasti punya banyak wilayah kan, dia punya kebun anggur ya. Ya, bukan kebun jambu mente bukan ya, ini kebun anggur ya. Ya, bukan kebun keres ya. Masih ingat nggak pohon-pohon keres gitu ya? Kalau saya kecil dulu untuk ini tembak-tembakan ya, karena mau beli peluru nggak punya uang, ambil keres, kayak bedil-bedilan itu. Ya. Oke, ini Salomo punya kebun anggur di Baal Hamon. Ada ini ya, yuk dibaca dulu ya di Kidung Agung 8. Ya, kita sejenak dulu mengetahui dulu bagaimana kok bisa ketemu antara Salomo dan Sulamit, kan Sulamit di luar, sedangkan Salomo kan seorang raja. Oke, ya kita baca ya. Dia 11 sampai 12. Yuk kita baca. 1, 2, 3. Salomo mempunyai kebun anggur di Baal Hamon. Diserahkannya kebun anggur itu kepada para penjaga. Masing-masing memberikan 1000 keping perak untuk hasilnya. Kebun anggurku yang punyaku sendiri ada di hadapanku. Bagi mula 1000 keping itu Raja Salomo dan 200 bagi orang-orang yang menjaga hasilnya. Jadi gini, ini kalau dibaca secara lengkap. Jadi Salomo ini punya kebun anggur. Dan terus apa hubungannya dengan Sulamit? Ini. Rupa-rupanya kebun anggurnya ini tanpa disengaja itu dekat dengan kebun anggurnya si Sulamit atau Putri Sulam gitu. Ya namanya berdekatan kan ya curi-curi pandang kan begitu ya. Namanya ada sesuatu yang bening kan eman kalau nggak dilihat kan. Dilihat itu nanti dosa, nggak lihat itu rezeki kan ya eman-eman gitu kan. Itu. Dasar laki-laki. Ya gitu ya. Oke, haleluya ya. Ini keinginan mata ini ya, keinginan mata. Ini masih menyambung dengan kisah-kisah yang lalu ya. Ya, tentang firman Allah yang lalu, kisah tentang keinginan mata ini. Ya, karena namanya dekat loh. Ya, seperti kalau di sini ya, di sini ada yang bening, terus tahu kan arti bening ya, enggak usah saya jelaskan, pasti para laki-laki paham. Oke. Ya, termasuk saya paham juga. Oke. Jadi deket lah. Ya, namanya deket kan ya enggak tahu nanti pura-pura ngambil buah sambil lihat-lihat. Kalau ada pagarnya mungkin ya, kalau ada pagar pasti angguk-angguk. Ambil anggur begini angguk-angguk gitu kan. Dasar laki-laki. Oke ya. Ya iya kan gitu toh ya. Ya. Arjun tertawa terus ya. Saya curiga. Pengalaman masa lalu ya. Oke. Kalau Joshua tenang karena mau mengalami ya. Oke. Ya, dia sudah ada kebun dia kena di aspal semua ya. Oke. Kebun aspal ya, oke. Jadi karena dekat, ya curi-curi pandang kan. Siapakah itu? Oke ya. Nah, pada suatu hari ya. Si Sulamit ini ya mungkin jenuh ya karena dikarantina terus kan jenuh ya. Masa di rumah terus ya. Hashtag di rumah aja kan bosen juga. Dia jalan-jalan begitu. Nah, kita ke pasal 6 dulu ya. Masa di kebun anggurnya terus, dia ingin melihat yang lain. Ada apa sih di luar kok aku ini, masa sebagai wanita di karantina terus kan kepingin keluar sebentar begitu loh ya. Yuk, sekarang kita ke pasal 6 ayat 11 sampai 12. Ini saya jelaskan dulu kronologisnya ya, kenapa sampai Salomo ketemu dengan Sulamit ya. Nanti baru kita akan belajar makna rohaninya apa untuk kita ya. Puji Tuhan. Pasal 6 ayat 11 sampai 12 ya. 1, 2, 3. Ke kebun kenari aku turun melihat kuntum-kuntum di lembah. Melihat apakah pohon anggur berkuncup dan pohon-pohon delima berbunga. Tak sadar diri aku, kerinduanku menempatkan aku di atas kereta orang bangsawan. Jadi ada perkumpulan, jadi waktu itu Sulamit jalan-jalan dan juga ada rombongan bangsawan, gitu loh. Yang namanya bangsawan kan pasti ada pimpinannya, gitu loh. Sehingga coba perhatikan di ayat 12 ya. Tak sadar diri aku, kerinduanku menempatkan aku di atas kereta orang bangsawan. Jadi tahu-tahu dia ketemu gitu loh. Kenapa dia ketemu? Karena dia ingin
keluar sebentar dari wilayahnya karantina di kebun anggur itu. Di ayat yang ke-11 ya. Ke kebun kenari aku turun melihat kuntum-kuntum di lembah. Lebih indah, bagus dia turun ya. Melihat apakah pohon anggur berkuncup dan pohon-pohon delima berbunga. Jadi karena dia keluar dari sarangnya gitu kan, habis dikarantina dia keluar, ketemulah dengan rombongan bangsawan ini. Dan berikutnya apa yang terjadi? Tunggu kisah selanjutnya ya. Berlanjut minggu depan. Belum ya. Belum. Maksudnya slide berikutnya gitu ya, bukan selesai khotbah ya. Baru jam 11 kurang 5. Enggak layak lah kalau kita belajar firman tahu-tahu segera selesai, enggak sopan, tak opan ya. Tak opan. Harus lama ya. Nah, begitu melihat Sulamit, kaget, who is that? Siapa itu? Nah gitu. Di sini tidak ada bahasa Inggrisnya, who is that? Jangan dicari loh ya. Yosua jangan dicari loh ya. Ya. Terus sekarang loh, begini loh ya. Logikanya, ini jalan-jalan ya, bareng. Tahu ada perempuan datang. Laki-laki mana yang nggak kaget coba? Saya curiga di sini banyak yang karena Salomo ini melihat yang beda di Sulamit. Lah, saya jadi berpikir, kenapa tertarik? Apakah permaisurinya itu kurang halus? Kurang licin? Apa kurang lembut? Namanya permaisuri. Yang itu loh, yang berapa tadi? 700 dan? Masa kurang sempurna mereka? Dipanggil langsung dimasukkan ke ini kotak-kotak kayak kos-kosan gitu mungkin ya. Namanya 1000 ya. 1000 rumah kan gampang, kos-kosan aja gampang. Kasih panel listrik masing-masing bayarnya gampang yo. Cuma enggak tahu kalau belanjanya ya apa itu. Ya. Online lah, online gampang. Online toh kalau dikirim aja. Nah, begitu dia jalan-jalan ketemu, kaget. Kok bisa? Loh ada ayatnya loh, saya enggak ngarang, ini bukan FTV. Ayat 4, baca yuk. Begitu ketemu langsung apa yang dikatakan? Kaget kan? Wow, gitu kan? Aku kaget kan gitu ya. Yuk. Ayat 4 dibaca. Ya tetap di pasal 6 ya, bukan di Matius, Kidung Agung ya. Oke. 1 2 3. Cantik engkau, manisku seperti kota Tirsa, juita seperti Yerusalem, dahsyat seperti bala tentara dengan panji-panjinya. Saking kagetnya sampai dia mengatakan kau cantik seperti bala tentara. Yang wedok kayak tentara yo. Loh ini loh, dahsyat seperti bala tentara dengan panji-panjinya. Saking terpananya Salomo sampai mengatakan Sulam itu kayak tentara. Wih, kuat tak loh wedok iki. Gede, fitness sih Pak. Nge-gym. Kewekar gini loh. Loh iya toh. Jadi dia lihat yang beda dari perempuan yang pernah itu di kos-kosan itu ya, 1000 orang itu. Mungkin tangannya lencir yang di kos-kosan itu. Ini melihat tangannya gede saja berarti. Dempak loh iya toh. Loh sih toh. Bacaan. Saya enggak ngarang loh. Sekarang coba, kalau ada laki-laki mengatakan wanita kayak tentara ya apa yo? Serius ayo, ya apa? Iku kakek ngangsu iku. Iya. Lawangnya diangkat. Makanya kalau cari istri lihat dulu, ojo demal-demal nemen, nanti sampean diangkat dibanting sampean. Loh iya loh. Saya baca ini Mas Salomo itu ahli sastra ya, mbok yo ojo nemen-nemen po. Cantik, saya terpana, cantik ayu. Lah kok terakhir saya membaca kayak tentara dahsyat kayak sak panji-panji ning nggawa bendera. Saya mau protes Salomo wong wis gak ono. Lho kata cantik oke lah. Saya kaget terpana yang terakhirnya gitu loh. Dahsyat seperti bala tentara dengan panji-panjinya. Cek nemen lho menganggap gitu loh. Tuwego Salomo iki. Ana wonge tak protes, Mas sampean gak keliru ta Mas. Tapi coba aja ayat yang ke-10 ya, 10. Oke. Lah ini baru rada asik ya. Awalnya sih, tapi terakhirnya podo ae juga. Ayat 10 dibaca. Yang batuk silakan batuk dulu ya. Oke. Nanti baca keselak soalnya ya. Oke. Oke ya. Ya. Yosua tahu arti keselak ya? Saya harus membahasakan ke Yosua dan Arjun nih, supaya enggak salah tafsir, bahaya nanti ya. Ayat yang ke-10 ya, kita baca ya. 1 2 3. Siapakah dia yang muncul laksana fajar mereka, indah bagaikan bulan purnama asik,
Bercahaya bagaikan surya, cakep. Dasar seperti bala tentara dengan panji-panjinya. Iki sing gak enak. Loh, ayat 10 loh. Siapakah dia yang muncul laksana fajar mereka? Cakep. Iya toh? Indah bagaikan bulan purnama, cakep. Bercahaya bagaikan surya, cakep. Yang terakhir gak enak. Dasar seperti bala tentara dengan panji-panjinya. Gawat dia loh. Dan ini tentara bukan satu, ada kata bala. Berarti bukan banyak. Satu wanita dibandingkan banyak tentara. Ya apa wong wedok iki? Suwangar loh coba. Ini wong lanang wedi, kecuali Salomo wani. Ya kayak luwes nyedeki ya mengkeret nyun sewu mboten siyos nggih. Batal, marang batal. Gedene, tak kira wae mungkin ya. Tahu ketemu secara kopi dar, weh gedene. Kasih itu aku. Loh, lihat tentara kan satu, ini bala tentara loh. Wes bala tentara banyak, gue panji-panji itu loh. Tongkat sampai bendera, arti 17-an. Sekarang bayangkan, satu wanita dibandingkan bala tentara. Ya apa wong iki? Memang di sini tidak ada fotonya, ojo cari-cari loh. Ini Alkitab juga merahasiakan fotonya Sulamit. Supaya Yud Sion nggak kaget sama kaum mudanya. Kok ngejar Sulamit kabeh. Wow, ini masih belum seberapa loh ya. Nanti berikutnya kita akan terpana loh dengan Sulamit ini. Wow. Tapi harusnya dikobarkan di ibadah wanita ini. Salah saya ini keliru. Harusnya ibadah wanita ini. Kaum pria tidak boleh tahu. Kok kaget? Gede nih ibu. Perubahan zaman Pak, perubahan zaman gitu kan. Masa kurus terus kan gitu ya. Kita terus apa enggak ini? Dan nanti baca sambil batuk-batuk, gak konsentrasi, aku bingung. Aku ngomong apa kan bingung juga ya, kehilangan konsentrasi gitu. Lanjut. Oh. Kaum pria lanjut doa ae. Lah wong Salomo ya apa? Sewu ya. Mas sopo? Dasar laki-laki. Ayo. Oke, terus ya. Oke. Saya memberikan satu penghiburan aja supaya enggak mikir corona tok ae lho. Stres corona itu gak tepo selirus corona gak pergi-pergi oke ini. Ya. Apakah saya sedih dengan corona? Ya enggak juga, itu kan semua kehendak Tuhan. Oke. Nah, ini loh. Begitu dia ketemu terkesan dengan pertemuan itu, wow, bagaikan bala tentara. Langsung dia ungkapkan, aku kangen kepengin ketemu mana. Pandangan pertama begitu menggoda, selanjutnya terserah Anda, kan gitu. Pandangan pertama sejak aku berjumpa. Ingat lagunya siapa itu? Arafik. Dengan celono, ya kan dulu ngefan ya. Dengan celono yang ngomprang. Pandangan pertama sejak aku. Loh, kan gantinya begitu toh. Zaman dulu kan gitu kalau nyanyi. Pandangan pertama sejak aku. Loh, tapi kalau saya kesini ada slide ini enggak ketok. Gini kan enggak ketok. Iya. Arjun, tenangkan hatimu Arjun, ya. Ini keluarga Sion sayang di rumah, coba di gereja asik loh, lihat Yosua sama Arjun tertawa terus. Ini yang di rumah paling kepet-kepet guyu, apa guyu suka mbak tonggone paling gitu. Ini yang di rumah kepengin ke gereja ini, waduh. Maka udah tangan nang gereja, yo. Loh. Sekarang coba kalau orang ketemu kangen mas yo menengai. Ya wes aku kangen, kan nggak mungkin pasti sukacita yo. Coba kalau Mas Esra ketemu dengan ohumnya, pasti nyanyi kan? Pandangan pertama. Loh serius loh ini. Loh. Sekarang loh kalau ketemu dengan wanita yang begitu beda, masa kurang 1000 orang loh, ya apa sih? Dasar laki-laki, gitu kan? Ketemu dengan Sulamit, kok bala tentara kan ya keren. Langsung dia kangen lagi. Ada 9, ayo. Semua yang saya sampaikan ada di Alkitab. Ya saya tidak ngarang-ngarang, Alkitabiah ya. Ya sedikit ilustrasi lah begitu loh ya dengan kondisi saat ini ya. Oke. Ayat yang ke berapa itu? 8 ya, sampai keliru maca ayat ini. 1 2 3. Permaisuri ada 60, selir 80 dan darah-darah tak terbilang banyaknya. Tetapi dialah satu-satunya merpatiku, idaman-idamanku, satu-satunya anak ibunya, anak kesayangan bagi yang melahirkannya. Putri-putri melihatnya dan menyebutnya bahagia.
Permaisuri dan selir-selir memujinya. Waduh. Dia rindu amat sangat. Karena apa? Permaisuri 60 lewat. Selir 80 lewat. Darah-darah tak terbilang banyaknya lewat. Apa ungkapannya? Kangennya. Mendem kangennya apa? Ayat 9. Dialah only one. You are my merpati. My merpati ya. Merpatiku toh. Ya. Dove ya, my dove ya. Dove itu sampo ya. Saya bacanya Dove ya, Dove. Samponya apa? Dove ya. Tadi kayak bala tentara, saya kayak merpati. Modelnya selama itu kayak apa ya coba? Kok tentara gede, bisa mumbul. Terbang. Dialah satu-satunya merpatiku. You are my dove, my dove, oke? Idaman-idamanku. Oh, dia anak tunggal. Satu-satunya anak ibunya loh. Ya mesti anak ibunya, mesti anak bapaknya. Wah, ini Salomo ya aneh-aneh. Ya anak ibunya lah, mesti anak bapaknya kan nggak mungkin toh. Ya, oke. Saya pikir lebih dalam, oke. Anak kesayangan perempuan yang diidam-idamkan. Memang dia punya saudara, tapi dia perempuan satu-satunya. Betapa berbahagia dalam satu keluarga kalau semuanya pria, ada satu perempuan dan ini menjadi idola. Loh, kuat kayak tentara. Seneng ya, dikongkoni bapak ibu terus saya karena kuat. Ya. Ngangkati barang-barang, ngangkati meja kursi, enak. Ya. Wes ono kabeh didol. Ya, bersyukurlah. Ya. Oke ya. Jadi begitu membekas dalam hati, pokoknya pandangan pertama begitu menggoda, selanjutnya terserah Anda. Ya, saya tidak membayangkan mungkin juga ada yang dijatuhkan pura-pura seperti buku itu loh di iklan. Mungkin yang dijatuhkan anggur ini. Anggur kan kebun anggur toh. Blek. Gitu kan seperti itu. Langsung kangen. Wah. Nah coba permaisuri 60 masa kurang. Namanya permaisuri kan oke kan? Sip pokoknya. Zip, gak cukup sip, zip pokoknya. Selirnya 80, darah-darah ini wakeh. Namanya darah itu kan bukan doro, kalau doro itu merpati ini darah. Berarti perempuan yang masih muda. Lewat hanya satu orang, Sulamit. Wah. Di sini jarang yang namanya Sulamit karena takut dikira tentara. Jarang tahu yang nama Sulamit, jarang. Tapi ada, tapi jarang sekali. Oke ya. Ini sudah jam 11 lebih 5, tapi belum apa-apa ini. Masih kisah-kisah ini. Tidak apa-apa. Siap pulang siang? Lo gak jawab. Wes, gak jawab. Tapi soal pandangan mata, sewenangnya minta ampun ya. Dasar lagi-lagi. Oke. Baik, Salomo tertarik. Mengapa? Ayo, kita akan mempelajari dari Sulamit ini ya. Karena dia punya citra diri yang baik. Begitu terpananya Salomo mengatakan cantik engkau. Gitu loh. Tapi ada satu hal yang membuat kaget. Di balik ungkapan seperti bala tentara, seperti merpati, ada satu hal yang menyangkut fisiknya. Kita baca. Kidung Agung 1 ayat 5. Kalimat pertama, maaf tidak menyinggung perasaan ya. Yang merasa tolong jangan tersinggung. Ini firman Allah. Oke. 1, 2, 3. Memang ojo get-get lah. Ya, oke, lanjut ya. 1, 2, 3. Memang hitam aku, tetapi cantik. Hai putri-putri Yerusalem. Seperti kemah orang Kedar, seperti tirai-tirai orang Salma. Memang aku hitam, tapi aku manis, black sweet, you know. Jadi yang merasa kulitnya belum putih, jangan minder. Meskipun dirimu belum putih, tunjukkan hatimu putih. Bersyukur dalam segala perkara. Kalau sudah tidak putih, ya sudah kok glowing apa sih itu? Pokoknya supaya putih bersinar. Apa adanya. Yang penting itu apa? 2 Korintus 9 ayat 15. Nanti kita kembali ke sini. Dibatasi ya. Dibatasi bisa dengan meja atau kursi gitu, tidak apa-apa ya.
Ya kertas kan biasa, batasnya mbak meja. Kita ke 2 Korintus dulu ya. Pentingnya ini loh. 2 Korintus 9 ayat 15. Pendek kok ayatnya ya. 2 Korintus 9 ayat 15. Sedikit kesan dulu ya. Oke. Sudah ketemu semua? 1, 2, 3. Syukur kepada Allah karena karunia-Nya yang tak terkatakan itu. Amin. Jadi Sulamit bersyukur atas karunia Tuhan meskipun dia badannya tidak putih, tapi dikatakan memang hitam aku tetapi cantik. Cantik apa? Hatinya. Hai wanita yang kulit tubuhmu belum putih, jangan minder. Tunjukkan hatimu putih. Gitu loh. Nah sekarang ini kaum pria nggak hanya cari yang putih. Nggak putih pun nggak masalah. Yang penting seperti bala tentara. Kuat maksudnya. Kuat nanggung sengsara, kuat menderita gitu loh. Kuat izin, itu nggak termasuk. Ya. Itu loh. Saya terkesan sekali dengan kalimat memang hitam aku tetapi cantik. Oh. Ada inner beauty, kecantikan dari dalam. Nah kalau memang hitam, pasti loh permaisurinya si Salomo ini, Raja Salomo, pasti kan putih-putih toh. Bersih semua toh, beningnya pokoknya transparan lah pokoknya, sampai kita balungi. Karena bening kan itu. Tapi dia tertarik kepada Sulamit yang hitam. Lu ada apa? Jadi enggak semua cowok suka yang warna putih. Tapi jangan cari yang wajahnya bulak, jangan ya. Itu salah proses itu ya, salah proses. Mungkin mau skincare kurang dana jadi bulak wajahnya. Hati-hati ya. Ini untuk membuat suatu semangat kepada kehidupan kaum wanita bahwa membuat tertarik hidup supaya tertarik itu nggak harus selalu dengan wajah putih, tidak. Bersyukurlah atas karunia Tuhan itu loh. Itu penting. Kalau orang hidup selalu bersyukur, membuat ada aura itu muncul, aura kemuliaan muncul. Percuma wajahnya putih nggak pernah bersyukur. Tapi ini hitam tapi cantik loh. Memang hitam aku. Kata-kata memang itu menunjukkan pancen ireng gitu loh. Memang hitam aku kalau bahasa Jawanya pancen wireng aku. Tapi aku ayu loh, coba. Gitu loh. Kalau kasihan, kalau saat ini ada yang kulitnya belum putih, ya saya memberikan suatu nasihat saja sesuai dengan firman Tuhan. Jangan minder, itu berkat Tuhan. Itu karunia Tuhan. Tunjukkan dirimu tampil beda dibanding yang kulitnya putih semuanya. Pakai ayat ini, memang hitam aku, tetapi cantik. Hidup jadi berkat. Disukai banyak orang. Itu loh. Percuma kulit bersih tapi gak jadi berkat, percuma. Selalu menyakiti hati orang, percuma. Ya tuh, ini hitam tapi cantik. Sampai raja pun kepencut, terkiwir-kiwir. Coba, balik lagi ke judulnya terkiwir-kiwir itu. Betapa luar biasanya si Sulamit ini loh. Fakta dirinya hitam tidak membuat dia minder. Tapi dia bersyukur ini karunia Tuhan. Dan dia tunjukkan aku tampil beda. Begitu. Memang aku hitam tetapi cantik. Waduh, luar biasa. Kamu wanita, ya, jangan minder. Ya. Tunjukkan hatimu putih. Buat pria bertekuk lutut. Waduh. Meskipun hitam, ya. Salomo kalah telak loh dengan Sulamit. Kalah telak sudah. Darah-darah permaisuri lewat satu orang. Gara-gara pandangan pertama. Saya enggak joget lagi enggak ya. Nanti ditunggu jogetnya kapan Om? Enggak, nanti bulan depan aja joget lagi. Joget seri 2. Nah, kita bandingkan. Efesus 5 ayat 20. Efesus 5 ayat 20. Yuk kita baca, mulai. Ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita. Orang yang selalu bersyukur, wanita yang selalu bersyukur itu dan mau menerima diri sendiri apa adanya, dia terlihat menarik hati orang lain.
khususnya karena kita membahas soal Sulamit, maka perempuan, wanita yang hidupnya selalu penuh ucapan syukur, maka hidupnya membuat tertarik orang lain. Nggak peduli bagaimana keadaan fisiknya. Tapi kalau tidak pernah bersyukur atas karunia Tuhan, sikapnya tidak membuat tertarik orang lain, malah menyusahkan, sedih. Sulamit luar biasa karena dia bersyukur dengan keadaannya, sampai penguasa tertinggi pun tertarik. Permaisuri lewat semua. Kemungkinan juga para permaisuri itu nggak pernah bersyukur. Itu kan. Jaga si Salomo karena kaya segala macam. Wah, luar biasa loh. Ternyata seorang wanita yang hidupnya penuh dengan ucapan syukur itu bisa membuat tertarik seorang pria. Gak melihat kamu putih atau enggak, tidak. Wah, ini luar biasa. Kok beda dengan cewekku yang dulu ya, grogoti ya, moroti ya, ini kok bersyukur ya. Tak berikan baju, ya bersyukur, enggak pun ya bersyukur. Baju kekecilan ya bersyukur. Ya cek nemene sing nukokno iku ya. Gitu. Ya toh. Tak berikan sepatu yang bekas pun ya bersyukur. Wah, ini idola temen. Ya sing nukokno sing kebajut ya. Kata duit nyicil gitu loh. Ya. Bersyukur. Kamu wanita Sion, bersyukurlah dalam segala keadaan. Buat laki-laki itu terpesona. Buat sang papa terpesona. Mama bersyukur dalam segala perkara, puji Tuhan. Waduh, seneng loh. Papa gak berikan apa-apa, bersyukur, terima kasihku tak goleki. Gak salah-salah kok bersyukur. Dalam hati mama batin, cek nemen nih papa kira. Oke lah, saya teruskan ya. Oke. Sekarang Kidung Agung. Apa citra dirinya Sulamit itu? Ya. Mengapa sampai Salomo tertarik? Apa yang membuat tertarik? Ayat 5 sampai 6. Kita ulang membaca. Ya. Atau ayat yang ke-6 ya, ayat 6 lagi. 1, 2, 3. Janganlah kamu perhatikan bahwa aku hitam, karena terik matahari membakar aku. Putra-putra ibuku marah kepadaku, aku dijadikan mereka penjaga kebun-kebun anggur. Kebun anggurku sendiri tak kujaga. Berarti apa? Tertariknya Salomo kepada Sulamit karena dia tipe wanita pekerja, tipe wanita tangguh. Itu yang dicari, tertarik. Kemungkinan besar para permaisuri itu tidak pernah bekerja. Tiap hari mungkin hanya sibuk, ngetoki kuku, mbek ngrasani tonggo, mungkin ngono iku. Iya toh. Pah, makan, wareg, yuk kumpul. Namanya orang 1000 kan bisa ngerumpi toh. Tidak ada ayatnya, maka mereka ngerumpi. Tidak ada, ini perkiraan saya saja. Tertarik kepada Sulamit, dia wanita pekerja. Hitamnya dia gara-gara dia suka bekerja. Jadi laki-laki suka melihat wanita yang tangguh, suka bekerja. Makanya kayak bala tentara gede wae gitu. Nah sekarang loh, kalau sekarang bagaimana nggak tertarik seorang laki-laki ya melihat sosok wanita yang kesannya tuh mandiri gitu loh, nggak ngolam ngalem tok gitu, yang kayak gitu. Ini tipe wanita yang mandiri gitu loh, nggak usah yang waktunya kerja si cowoknya, pikol, yang sore, yang aku ki nyambut gawe, yang tipe pekerja. Perhatikan ya di sini ya. Ya. Janganlah kamu perhatikan bahwa aku hitam karena terik matahari membakar aku. Mengapa kok kena matahari? Karena dia bekerja. Jadi Salomo ini tertarik kepada Sulamit karena dia wanita tangguh, wanita yang gak lemah. Dan ini yang dicari. Jadi kaum wanita, jangan karena dianggap wanita terus lemah, tidak, tunjukkan. Bisa bersaing dengan laki-laki. Gitu. Kaum wanita, ya. Yudsion yang cewek juga, ya. Tunjukkan. Anda juga bisa sama. Bisa bekerja juga. Ya namanya bekerja itu nggak harus di perusahaan, yang penting beraktivitas, jangan bermalas-malasan. Bukan karena aku wanita bermalas-malasan, tidak. Namanya bekerja itu banyak artinya, bisa bekerja secara jasmani, bisa bekerja di rumah membantu orang tua. Bekerja toh,
Karena kadang-kadang kalau merasa diri cantik itu tidak mau bantu-bantu di rumah gitu loh. Merasa paling cantik hanya di kamar duduk diam, bengesan toh aja sini. Motor rambut, lek panjang ditarik, diambus. Itu toh, panjang diambus. Ngono tok sini. Ayo Nduk, disapu. Gak bisa aku caranya. Aduh, saking cantiknya. Nduk ngepel, ya boleh ngepel. Ya goyangan banyu lah wis aku. Gak bisa, kan aku cantik. Ini Sulamit ini pekerja, dia mau beraktivitas. Gak karena wanita selemah gemuk, tidak. Itu membuat laki-laki tertarik. Ini yang aku cari. Dasarnya laki-lakinya belum punya kerjaan, wanita suka kerja. Itu saya digolei. Aku mengharapkan engkau dalam kehidupanku bagus. Jangan salah arti ya, jangan salah arti. 2 Tesalonika 3:10. 2 Tesalonika 10. Ya, kita baca ya. Mulai. Sebab juga waktu kami berada di antara kamu, kami memberi peringatan ini kepada kamu. Jika seorang tidak mau bekerja, janganlah ia makan. Di keluarga kalau ada yang bermalas-malasan, ojo kayak panganan. Ini loh. Yang nggak bekerja tidak boleh. Jadi kalau di keluarga, kalau ada anak-anak yang bermalas-malasan, kecuali masih bayi, ya, sudah SMP, SMA, bermalas-malasan tidak pernah bantu orang tua, coba tidak usah dikasih makan. Loh, Pak, aku kejam. Baca 2 Tesalonika 10, tunjukkan ayatnya. Itu loh. Namanya bekerja kan beraktivitas, minimal bantu-bantulah di rumah itu. Jangan karena merasa cantik, wajah dipoles terus. Memang tidak ada kerjaan lain apa gitu loh. Beraktivitas toh, gitu loh. Dan itu membuat tertarik laki-laki. Nanti pacarmu seneng, waduh rajin nih rek, wah kau patut menjadi pendamping hidupku, gitu. Malas-malasan nanti kalau sudah berumah tangga, kayak apa? Gak apa-apa om, ambil pembantu 50. Ya lek iso ngingoni gak apa-apa. Iya toh? Logis kan? Maka sejak pacaran itu, malas-malasan, belajarlah membantu orang tua dulu, persiapan nanti mau menikah gitu loh. Kedupe pacaran nyantai-nyantai, lihat dolen ae. Jalan-jalan ae. Warak ta mlaku-mlaku iku. Iya toh? Ya. Muter-muter Surabaya, wis sepi diputerin nang ini. Corona kabeh. Ya. Meskipun aku hitam, tapi aku cantik. Cantiknya apa? Ada citra diri yang baik. Ada hal yang membuat Salomo tertarik. Kamu hitam karena kamu rajin. Itu yang aku suka. Berarti yang 1000 itu males kabeh tuh permaisurin itu. Nang kos-kosan yang meneng ae. Nunggu asupan gizi tok. Teng makan, ndek piring nyong ngono. Nang kamar mana meneng. Jam 12 makan, teng makan. Ngono tok. 1000 loh, gak main-main loh iki. Itu kan? Nah, kalah semua hanya oleh satu orang. Dia aktif bekerja, cantik. Bahkan sampai kangennya mengatakan engkau satu-satunya, only one. You are my everything, you know. Okay. Apa artinya? Lihat di kamus masing-masing. Okay. Oh, haleluya. Oke ya. Oke. Kita teruskan. Sudah mepet waktunya. Ya. Karena Sulamit segera mau pulang soalnya. Dia lapar Sulamitnya. Ya. Selain Sulamit suka bekerja, dia adalah wanita yang baik, mau membantu saudara-saudaranya. Ini yang dicari, wanita yang berbuat baik, yang bisa berbuat baik, yang mau beraktivitas, yang mau bekerja. Itu yang dicari. Titus 2 ayat 7. Titus 2 ayat yang ke-7. Ya, bagian yang A saja, 1, 2, 3. Dan jadikanlah dirimu sendiri suatu teladan dalam berbuat baik. Sulamit berbuat baik kepada saudara-saudaranya. Dia rela dirinya terbakar matahari sampai hitam. Karena dia mau berbuat baik. Justru karena kebaikan itulah yang membuat Salomo tertarik.
Dia nggak peduli nanti aku hitam atau apa, dia nggak peduli. Yang penting dia mau berbuat baik. Karena Amsal 11 ayat 16. Amsal 11 ayat 16. 16a ya. Amsal 11 ayat 16a. 1, 2, 3. Perempuan yang baik hati beroleh hormat. Sulamit karena kebaikan hatinya, kebaikan hidupnya, Salomo memberikan hormat. Salut aku sama kamu. Engkau tidak ada duanya dibanding permaisuri dan gundek-gundekku. Gak ada apa-apanya. Sampai rela Salomo mengejar Sulamit. Dan seorang laki-laki itu kalau mau mengejar tujuannya apapun dikorbankan. Bahkan untuk turun status pun dia rela. Demi mengejar yang diincar. Karena ini beda ini. Kalau nggak tak kejar kalah cepet. Makanya kalau udah ngejar sesuatu ngincer cepetan. Ojo tak anteni ae, cedek peka. Nggak peka-peka sampai ditinggal dulur gitu loh. Nah, kalau sudah ketok yang mau dituju segera pastikan, segera cepet. Enggak apa-apa, nunggu. Kan semua ada waktunya. Jangan pakai ayat itu. Dipadakno itu. Enggak apa-apa om, semua ada waktunya. Lu kok bisa? Pengkhotbah 3 om. Halo. Lek kaduken nek wong liya baru menyesal. Akhirnya dikatakan lagi, Tuhan belum menggandaki. Ngono akhirnya. Ambek melas nelongso ngono. Terakhir mendem nang warung. Ya apa gitu? Kalau sudah tahu langsung dekati, ya gak gitu. Aja ngenteni perasaane. Ya dia punya perasaan kalau perasaane tumpul kan gitu. Ya kalau peka, kalau enggak peka, malah kesuwen lah gitu. Rungono. Kerja wis mari mapan, segalanya ada. Tinggal lapor ke saya. Gitu toh. Wis ndenderane 3 juta wis. Lapor. Nah, ya ini pendetanya malah hitung-hitungan nih. Iya. Gitu ya. Jadi langsung lah. Enggak usah terlalu lama. Ini nanti kita akan lihat ya. Salmo menjadi apa demi mengejar si Sulamit. Jadi apa? Prok gitu ya. Malah melebar kemana-mana akhirnya nih. Oke, sekarang kita lihat dulu. Mengapa Salomo tertarik? Karena Sulamit itu suka memuji. Ini loh penting. Hei wanita, ucapkan kata yang baik. Sulamit citra dirinya baik lewat perbuatan juga perkataan. Dia suka memuji Kidung Agung. Satu ayat 16. A saja, enggak usah banyak-banyak ya. 1, 2, 3. Lihatlah tampan engkau kekasihku, sungguh menarik. Coba kalau seorang laki-laki dikatakan, Mas kamu tampan, langsung gitu. Apalagi seorang istri mengatakan, Pak sampean ganteng, wah. Seorang mama mengatakan, Pak papa pakai jas ganteng, wah ikut anteni soalnya, wah gitu. Belum. Saya nunggu nanti setelah ibadah. Papa, biasa kok. Loh biasa aja nih coba ya. Jujur. Itu cita diri yang baik, jujur. Aku menekat pakai jas. Terus gak sarung aja. Lihatlah tampan engkau kekasihku. Wanita yang baik itu ucapannya enak didengar, gak nyelekit, gak menyakitkan. Pak penggilani, waduh sakit. Bilang dong tampan. Masih rada negatif, ngomong ganteng kan dulu, gak apa-apa. Memuji kan? Pasal 5, lebih keren lagi nih. Wah, rasanya nih si laki-laki mabuk kepayan dengan pujian Sulamit ini. Ini wanita yang baik itu, perkataannya baik, pujiannya baik. Ayat 10-16. Kok panjang om? Iyalah panjang. Masa didiskon? Kok didiskon ya? Dibaca aja biar kita tahu. Yuk. 1, 2, 3. Putih bersih dan merah cerah kekasihku. Haleluya. Menyolok mata di antara selaksa orang. Bagaikan emas murni kepalanya.
Rambutnya mengombak, hitam seperti gagak. Matanya bagaikan merpati pada batang air, bermandi dalam susu, duduk pada kolam yang penuh. Pipinya bagaikan bedeng rempah-rempah, petak-petak rempah-rempah akar, bunga-bunga bakung bibirnya bertetesan cairan mur. Ini bukan ngiler loh ya, bukan ya. Lah netes cairan mur kok ya, bukan ngiler bukan ya. Oke, lanjut ya. Ayat 14 ya. Oke. Bunda ditahan dulu tertawanya Bunda ya. Oke. 1 2 3. Tangannya bundaran emas berhiaskan permata Tarsis, tubuhnya ukiran dari gading, bertabur batu nilam. Kakinya adalah tiang-tiang marmer putih, bertumpu pada alas emas murni, perawakan seperti gunung Libanon, terpilih seperti pohon-pohon aras. Kata-katanya manis mata-mata, segala sesuatu padanya menarik. Demikianlah kekasihku, demikianlah temanku, hai putri-putri Yerusalem. Coba, kalau mamanya bawa Alkitab membaca ini, papanya ngurungono, masjid dawane ngono paling ya. Gimana gak suka cita loh, seorang laki-laki dipuji kayak gini, putih bersih, masa ireng ya, putih bersih. Bagaikan emas murni kepalanya, penuh dengan emas. Rambutnya mengombak, akewane yo, beruban. Matanya bagaikan merpati, bermandi dalam susu. Wah. Pipinya kayak rempah-rempah yo, empon-empon yo. Empon-empon itu rempah-rempah, jadi rasanya gak karu-karuan ya pipi ini. Bunga-bunga bakung bibirnya, netes cairan mur, ngiler. Ganteng ngileran coba ya, kasih itu. Pas sampean ganteng ngileran, Pak, kasih itu ya. Wis ngene iki wis angel wis. Angel ya. Kadung seneng terakhir ngileran, Pak. Angel ya. Ya, saya tunggu tertawanya. Yang di rumah ayo ke gereja ya. Kita bersukacita. Jam 11:30 sudah nih, belum habis ini. Ya, Pak, lanjut ah. Lanjut ngiler ya. Oke, tak teruskan. Ditahan dulu ya. Nanti saya enggak selesai nih. Ya sanggel. Tangannya bundaran emas, tangannya berhiaskan permata, tubuhnya kayak gading. Wih, kuat kokoh. Ini pujian Sulamet kepada kekasihnya. Begitu, waduh. Kaum wanita, ucapan kata-kata yang baik itu loh. Ojo nyentah-nyentih tonggo-tonggone. Suami dilolokno, ojo gitu loh. Supaya apa? Sukacita gitu loh. Kaum wanita, halo. Kata-kata yang baik gitu loh, yang manis gitu loh. Masuk gak suka Mbak Sulamet. Wis awak ireng tapi manis cantik. Kakinya tiang-tiang marmer putih kayak cagak. Jadi kekasihnya itu kayak cagak sikile, kok cagak bendera. Kecil lencir gitu ya. Perawakan seperti gunung Libanon, gede wae. Tibake Salomo gede. Tadi kan si Sulamet kayak bala tentara yo. Ini Salomo kayak gunung Libanon. Ngerti gunung enggak? Gede wae tibake yo. Iya, lebih gede mana? Kata-katanya manis loh coba. Jadi kesimpulan dari ayat 10 sampai 16 ini, seorang wanita itu katakanlah yang baik, ucapkan yang baik. Apalagi ini kan sudah menjadi kekasih ya, pasangan hidup ya, dalam keluarga ya, papa mama, bapak ibu lah. Ucapkan kata-kata yang baik. Si ibu kata-kata baik, bapaknya kata-kata yang baik, saling membangun. Jangan saling menyerang, jangan saling menyalahkan terus. Kapan bahagianya? Monggo di Amsal 10, 31a. Ya. Kita agak percepat ya, supaya segera pulang ya. Yang di gereja, yang di rumah pulang kemana ya? Di rumah terus. Ya. Tapi emang kalau dipercepat, ya diperlambat aja. Amsal 10 ayat 31a dan 32a. 1, 2, 3. Mulut orang benar mengeluarkan hikmat, 32a. Bibir orang benar tahu akan hal yang menyenangkan. Nah itu loh, kaum wanita milikilah ucapan yang baik, yang menyenangkan. Kata-katanya menyenangkan, bukan saling menyerang dan menyalahkan. Ucapkan kata-kata yang menyenangkan. Jangan ucapan yang saling menyalahkan, saling menyerang. Ini si Salomo sudah mengatakan engkau cantik, dipuji. Gak terima Sulamet, gantian memuji. Itu loh, suami istri saling memuji. Oh. Ya kalau memang tidak bisa niru kata-katanya Salomo, tidak apa-apa lah dibaca. Tidak apa-apa. Hari ini oleh gua apa, aku tak mau coba Salomo.
Tulisane Salomo, gak apa-apa. Ojo jawab parungono sik ngono, gak apa-apa. Panjang terakhir si suaminya bilang, istriku engkau cantik. Cukup, wow leleh. Ayo Pak belanja Pak ngono. Oke, tak teruskan ya. Sulamit digerakkan oleh cinta. Pasal 8, ya. Ayat 6 sampai 7. 1, 2, 3. Taruhlah aku seperti meterai pada hatimu, seperti meterai pada lenganmu, karena cinta kuat seperti maut, kegairahan gigi seperti dunia orang mati. Nyalanya adalah nyala api, seperti nyala api Tuhan. Air yang banyak tak dapat memadamkan cinta, sungai-sungai tak dapat menghanyutkannya. Sekalipun orang memberi segala harta benda rumahnya untuk cinta, namun ia pasti akan dihina. Ini ungkapan betapa pentingnya cinta itu. Sulamit mengasihi Salomo pada akhirnya. Mengenal Salomo pada akhirnya, dasarnya cinta, bukan harta benda. Sulamit ganti mengasihi Salomo bukan karena Salomo punya harta benda, tapi karena cinta. Karena Sulamit melihat ketulusan cinta Salomo yang memuji-muji Sulamit. Saya tidak tahu apakah Salomo juga tulus mencintai yang 1000 itu, saya tidak tahu. Belum saya cari juga ya. Tapi intinya adalah hubungan antara Salomo dan Sulamit. Sulamit dan Salomo dasarnya cinta, saling mengasihi. Dalam satu keluarga harus ada sifat saling mengasihi. Karena Yesus mengajar kita soal kasih. Kalau satu keluarga tidak didasari kasih, maka tidak ada kesejahteraan, tidak ada damai sejahtera. Yang adanya pertengkaran dan saling menyalahkan. Sampai kapan? Sampai kapan? Keluarga bisa hancur karena kasihnya mulai pudar. Salomo, Sulamit. Ketemunya dasarnya kasih. Apa ya gambar kasih? Oh gini, ya. Nah, di rumah kasih. Foto angel ya. Ya gini, kasih. Nah, alhamdulillah angel harus. Pokoknya gitulah ya. Kasih kan. Keutuhan suatu hubungan. Keutuhan suatu keluarga. Apapun permasalahannya, jika dasarnya kasih bisa diselesaikan. Sebesar apapun masalah dalam keluarga, kalau dasarnya kasih, maka tidak ada saling menyalahkan. Tapi saling menopang, saling menasihati, saling memberikan ide-ide untuk menyelesaikan masalah. Tidak saling menyalahkan. Kan dasarnya adalah kasih. Pacaran pun juga begitu. Belajar saling mengasihi, gak saling menyalahkan. Ya. Terus gak usah saling mengalem-ngaleman segala macam. Yang tegar gitu loh. Oh iya, pacarku lagi bekerja, aku tidak mau ganggu. Biar dia kerja untuk mengumpulkan sesuatu untuk ke depan gitu. Gak benar waktu telepon aja. Enggak, aku takut kehilangan. Enggak hilang gitu loh. Makanya pasangkan GPS pacarmu itu. Bawa kepalanya, bawa kupingnya, ngerti. Itu. Ya. Haleluya. Puji Tuhan, ya. Haleluya, ya. Oke, kita kembali ke jalan yang benar ya. Dasarnya dengan kasih ya. Apapun dalam hidup kita, apapun segala permasalahan dalam hidup kita, kalau basicnya itu kasih, dasarnya kasih, rasanya bisa diselesaikan kok. Bisa. Keluarga bisa utuh sampai nanti kapan enggak tahu. Karena apakah? Kasih. Memang pasti ada intrik, perselisihan dari keluarga pasti ada, nggak mungkin nggak, namanya beda pendapat. Tapi nggak sampai memuncak, karena apa? Dasarnya saling mengasihi, bukan saling menjatuhkan, bukan saling menyalahkan. Dan
Salomo kalau mau mendapatkan Sulamit, dia rela berkorban. Seorang laki-laki itu kalau sudah terkiwir-kiwir, kembali lagi ke topik awal ya. Kalau seorang laki-laki terkiwir-kiwir dengan wanita, apapun dia rela lakukan. Bahkan sampai turun status pun dia rela lakukan. Demi kena si dia. Gak percaya? Baca. Salomo jadi raja, akhirnya jadi apa coba? Ingin tahu kita baca. Ya. Kidung Agung 6 ayat 2 sampai 3. 1, 2, 3. Kekasihku telah turun ke kebunnya, ke bedeng rempah-rempah, untuk mengembalakan domba dalam kebun dan memetik bunga bakung. Aku kepunyaan kekasihku dan kepunyaanku kekasihku yang menggembalakan domba di tengah-tengah bunga bakung. Pasal 1 ayat 7 sampai 8. Kita baca ya, mulai. Ceritakanlah kepadaku jantung hatiku, di mana Kakanda mengembalakan domba, di mana Kakanda membiarkan domba-domba berbaring pada petang hari. Karena mengapa aku akan jadi serupa pengembara dekat kawanan-kawanan domba teman-temanmu? Jika engkau tak tahu, hai jelita di antara wanita, ikutilah jejak-jejak domba dan gembalakanlah anak-anak kambingmu demi dekat perkemahan para gembala. Salomo jadi apa? Seorang raja rela turun status demi mengejar si dia. Laki-laki itu kalau udah berkiwir mana ya? Itu dia rela turun status. Coba. Raja loh. 1000 lewat. Waktu mendapatkan 1000 orang, 700 istri dan 300 gundik. Salomo tetap sebagai apa? Raja. Demi 1 orang rela jadi lho ya apa? Padahal ireng lho areke. Lho ya apa? Karena inner beauty, ada kebaikan hidupnya, mau bekerja keras, menarik hati laki-laki. Rela turun status demi dia. Tapi memang Sulamit benar. Salomo nggak rugi. Kalau zaman sekarang enggak rela segala turun status, era nggak bener. Nyesel tau nggak? Wah, laret, wes tak belani ternyata. Iya dah? Apakah terjadi seperti itu? Nggak ada jawaban. Patah semangat soalnya. Iya om kena aku. Makanya. Lihat dulu siapa yang kau incar itu. Selidiki dia. Bagaimana attitude-nya. Bagaimana tingkah lakunya. Salomo sebelum memutuskan menikahi si Sulamit itu. Berarti dia awalnya melihat dulu bagaimana orang ini. Awalnya kan dekat kebun anggur toh saling melihat. Oke. Kemudian dia tahu. Oh dia bekerja. Dia rajin. Jadi Salomo ini secara nggak langsung survei dulu, menyelidiki dulu bagaimana Sulamit itu. Gak ngerti nama grembel, sautai bareng anggur om, gak iso. Ya om dia sendirian om, sakno om. Selidiki dulu, survei dulu, cek dulu bagaimana hidupnya, attitude-nya, orang tuanya penting. Oke lah kalau orang tua nanti dulu ya, yang penting si dia ini loh. Karena kadang-kadang orang tuanya maaf agak kurang benar, anaknya baik, anaknya dulu. Ini Salomo nggak main-main loh dia menentukan. Kenapa? Dia mempertaruhkan yang 1000 demi 1 orang itu nggak main-main. Pertaruhannya hanya 1 orang loh. Bandingkan 1 dibanding 1000 loh. Wow, keren itu. Lewat 1000 1 orang. Bahkan dia rela turun status demi mengenal lebih dalam siapa yang dikasihnya itu. Turun dari kemuliaan, rela menjadi seorang hamba sebagai gembala demi mendekati yang dituju. Untuk menyelamatkan Sulamit. Wah itu pengorbanannya nggak main-main itu. Coba, hanya untuk Sulamit, Salomo rela menjadi seorang hamba. Coba kita renungkan makna rohaninya. Ya. Apa itu makna rohaninya? Yesus di dalam kemuliaan rela mengosongkan dirinya jadi seorang hamba. Untuk siapa? Untuk kita yang mau diselamatkan. Untuk menarik hati kita. Kalau Yesus hanya di kemuliaan saja, tidak menjadi seorang manusia, kita nggak begitu tertarik. Tapi Yesus mau datang ke dalam dunia, rela menjadi seorang hamba, juga menjadi gembala. Dia kan juga gembala.
untuk menarik hati kita. Jadi Salomo ini gambaran rohani, yaitu Yesus sang mempelai pria surga rela datang ke dalam dunia untuk mendekati kita sebagai calon mempelainya. Dan Yesus menghendaki supaya kita tidak berdiam diri saja. Selama proses memasuki pertunangan rohani, kita dibentuk di proses. Sulamit sebelum menikah dengan Salomo, dia mengalami proses. Beraktivitas, dia bekerja, rela hitam. Itu proses demi nanti bersanding dengan Salomo. Itulah gambaran kehidupan kita. Sulamit gambaran hidup kita. Kita harus mau diproses, mau bersusah payah dulu sebelum nanti layak menjadi mempelai Kristus. Itu makna rohaninya. Arti jasmaninya, kita diberikan pengajaran oleh Sulamit, khususnya kaum wanita. Dalam keluarga, tumbuhkan kasih. Bicara yang baik, berbuat yang baik. Jangan saling menyalahkan. Menjadi berkat. Betapa kehidupan keluarga sangat berbahagia kalau seorang wanita sikapnya bisa menjadi berkat. Terima akhirnya. Pasal 5, ayat 2 sampai 8 ya. Sulamit menerima cinta Salomo. Nah, ini mendekati ending terakhir ya. Oke. Endingnya bahagia ini soalnya ya. Endingnya bahagia. Kita baca ya, mulai. Aku tidur tetapi hatiku bangun. Dengarlah kekasihku mengetuk. Bukalah pintu, dinda manisku, merpatiku, idaman-idamanku. Karena kepalaku penuh embun dan rambutku penuh tetesan embun malam. Bajuku telah kutanggalkan, maka aku akan mengenakannya lagi. Kakiku telah kubasuh, apakah aku akan mengotorkannya pula? Kekasihku memasukkan tangannya melalui lubang pintu. Berdebar-debarlah hatiku. Aku bangun untuk membuka pintu bagi kasihku. Tanganku bertetesan mur. Bertetesan cairan mur jari-jariku pada pegangan kancing pintu. Kekasihku kubukakan pintu, tapi kekasihku sudah pergi lenyap. Seperti pingsan aku ketika ia menghilang. Ku cari dia, tapi tak kutemui. Ku panggil, tetapi tak ditahunya. Aku ditemui peronda-peronda kota. Dipukulnya aku, dilukainya. Selendangku dirampas oleh penjaga-penjaga tembok. Kusumpahi kamu, putri-putri Yerusalem, bila kamu menemukan kekasihku, apakah yang akan kamu katakan kepadanya? Katakanlah bahwa sakit asmara aku. Ini karena asmara langsung gitu. Saking cintanya sampai sakit asmara. Coba. Sulamit menerima Salomo sampai dia kangen banget. Wow. Salomo mencari Sulamit, Salomo mencari Salomo karena sakit asmara aku. Karena itu tadi aku terkesan akan sikap Salomo dan Salomo terkesan dengan sikap Sulamit. Dan akhirnya seperti halnya sinetron dan FTV sekarang ini endingnya bahagia ya. Ya menikah akhirnya. Ya toh? Pasal 3 11. Nah, karena menikah ya selesai khotbahnya sudah nikah kok. Ya sudah ya. Nikah kan nggak diperpanjang, maksudnya gegeran lagi ya enggak, sudah selesai. Kalau di FTV kan gitu langsung muncul kredit title-nya, produsernya siapa gitu karena sudah menikah begitu. Ya. Seperti FTV, jangan dibilang ini FTV loh ya, seperti ya. Salah arti lagi, saya kena lagi nanti. 1, 2, 3. Putri-putri Sion keluarlah dan tengoklah Raja Salomo dengan mahkota yang dikenakan kepadanya oleh ibunya pada hari pernikahannya. Pada hari kesukaan hatinya. Wah, berbahagia, bunga dilemparkan ke belakang, yang nangkap siapa lagi yang nangkap? Ayo, ini, ya. Seret, ayo, siapa yang nangkap? Ya sih, Mas Yohanes. Ya. Sebentar, masih ada, Puji Tuhan ya ada. Jangan lama-lama ya, langsung aja. Oke, yang nangkap Mas Yohanes, Mas Ili nanti terakhir aja. Oke, ya. Menikah kok sudah selesai. Jadi, segala hal itu kalau didasari kasih saling pengertian endingnya manis. Gitu loh. Hubungan pun ya begitu. Dasari kasih, saling mendukung, saling menopang, nggak saling menyalahkan, nggak saling apa.
pasti endingnya manis. Meskipun LDR, LDR, long distance relationship. Apa itu? Susah. Apa tadi? Hubungan jarak jauh gitu loh ya. Pokoknya long distance relationship ya. Ya wis itulah pokoknya. Atau dalam bahasa Jawanya lu ngedewe ra apa-apa gitu loh. Ya. Itu LDR. Lu ngedewe ra apa-apa ya. Tapi kalau saling mendukung, saling menopang, endingnya manis. Meskipun wilayahnya berbeda, kebun anggurnya beda, lokasinya berbeda sedikit beda, bersebelahan, ya. Tapi kalau saling mengerti, saling menopang, endingnya manis gitu. Ini gambarnya seperti itu antara Salomo itu kisah yang sangat indah sekali. Seluruh dunia paling indah kisahnya Salomo dan Sulamit. Tidak ada kisah yang lain. Murni, otentik, original. Original story ini, kisah nyata ini. Kita yang lain hanya niru-niru saja, intrik di keluarga, segala macam. Akhirnya ini kisah yang asli. Lewat pergolakan, pergumulan, meninggalkan yang lama, meninggalkan yang lama-lama, masuk kepada kehidupan yang baru, bersatu. Ya. Nanti mungkin juga ada yang bertanya, loh Om, setelah nikah tinggal di mana Om Sulamit? Kan kos-kosan 1000 sudah penuh Om. Ya bangun lagi khusus rumah spesial regency, gitu kan. 1000 kan kos-kosan, Sulamit regency, gitu beda. Ya. Dengan pengamanan 24 jam dijaga, spesial kok. Yang lain jarno, saya jarno hilang ya wes gitu kan. Mau ditinggal kok saya. Buat digolek nang Alkitab, tinggalnya di mana ya? Ditelusuri gitu. Tidak ada kisah selanjutnya. Pokoknya endingnya menikah. Lah untuk apa kita berkatnya? Itu tadi sudah saya sampaikan bahwa itu gambar rohani adalah Salomo, gambaran Yesus yang mau turun statusnya. Seharusnya dalam kemuliaan, tapi tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu patut diperhitungkan. Tapi dia mau mengosongkan dirinya menjadi seorang hamba untuk menarik hati kita, yaitu calon mempelainya. Itu yang dimaksudkan. Ya. Kisah Salomo dan Sulamit adalah gambaran Yesus dan mempelainya, yaitu kita gereja Tuhan saat ini. Itu kisahnya, ya. Kemudian ini Salomo datang kepada Sulamit tidak sebagai raja, tapi sebagai hamba, sebagai gembala. Merendahkan dirinya, jadi sama seperti manusia, merebut hati kita dan menunjukkan cintanya. Kehidupan Sulamit penuh dengan ucapan syukur. Apapun yang dia terima saat itu, dia bersyukur. Hitam, dia bersyukur. Dia bekerja, bersyukur. Dia wanita tangguh loh, bekerja, tetap bersyukur. Hidupnya penuh dengan ucapan syukur. Setiap orang, baik kaum wanita, kaum pria, kalau hidupnya penuh dengan ucapan syukur, hidupnya menarik perhatian orang lain. Dan pasti diberkati Tuhan. Buktinya Sulamit diberkati pernikahannya dengan Salomo. Akhirnya dia menikah. Jadilah setiap pribadi yang selalu bersyukur dalam segala perkara. Itu kekuatan kita. Ku bersyukur Bapak. Ku bersyukur buat kasih setiamu di dalam kehidupanku. Kita tutup Alkitab kita. Ya, kita persembahkan satu pujian. Ku bersyukur Bapak buat segala kasih setiamu di dalam kehidupanku. Ku bersyukur. Kita tiru Sulamit. Dia sebagai seorang wanita yang selalu penuh dengan ucapan syukur. Dan membuat tertarik Salomo. Kita, hidup kita yang penuh dengan ucapan syukur dalam segala perkara. Tuhan suka dengan kehidupan kita. Tuhan sangat tertarik kepada setiap pribadi yang penuh dengan ucapan syukur. Banyak hal sudah yang kita lakukan. Tapi lebih banyak lagi yang dilakukan Tuhan kepada kita. Kita terima saja dengan ucapan syukur. Rancangan Allah dalam kehidupan Sulamit begitu luar biasa. Bukan hanya Sulamit. Kita pun juga masuk dalam rencana Allah yang indah. Dan segala yang terjadi dalam kehidupan kita, bersyukurlah di dalam segala perkara. Haleluya. Ku bersyukur Bapa. Ku bersyukur buat kasih setiamu. Haleluya. Haleluya. Bersama kita berdiri.
Haleluya. Mari kita bersyukur. Bersyukur buat kasih setianya, bersyukur buat kemurahannya. Haleluya. Hanya yang Kau perbuat di dalam hidupku. Haleluya. Di dalam hidupku, rancangan indahmu terjadi di hidup kita, hidupku. Haleluya. Haleluya. Terjadi di hidupku, Engkau mengerti segala yang ku perlu. Kasih-Mu sempurna, kasih-Mu sempurna, nyata dalam hidupku, nyata dalam hidupku. Hanya yang Kau perbuat, katakan di dalam hidupku, di dalam hidupku. Rancangan Tuhan pasti yang terindah. Rancangan indahmu terjadi di hidupku. Hanya Bapa yang mengerti. Bapa yang mengerti. Apapun kebutuhan kita, Dia mengerti. Bahkan kasih-Nya sempurna. Haleluya. Kasih-Mu sempurna, kasih-Mu sempurna, nyata dalam hidupku. Bersama kita katakan, oh haleluya, kami bersyukur, ku bersyukur Tuhan. Haleluya. Hanya yang Kau perbuat. Haleluya. Di dalam hidup. Haleluya. Rancangan indahmu. Oh haleluya. Terjadi di hidupku. Hanya Engkau Bapa yang mengerti. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu. Segala yang ku perlu. Oh haleluya. Kasih-Mu sempurna, nyata dalam hidupku. Katakan ku bersyukur.
bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Sudah banyak hal yang Tuhan perbuat untuk kami. Seperti halnya Tuhan banyak berbuat untuk Sulamit. Banyak hal yang sudah Engkau perbuat dalam kehidupan Sulamit, sehingga dia menjadi pribadi yang berkualitas. Sikap hidupnya menyenangkan orang lain. Sikap hidupnya meskipun seorang wanita bisa menjadi berkat dalam keluarga bagi saudara-saudaranya. Meskipun dia seorang wanita, dia mau bekerja, beraktivitas, tidak bermalas-malasan. Dia seorang wanita yang mandiri, yang tidak mudah bergantung kepada orang lain. Sikap hidup Sulamit dalam menjadi pelajaran untuk kami semua, Yesus. Menjadi pengajaran khususnya bagi wanita Sion, supaya kami kaum wanita Sion belajar untuk menyenangkan hati orang lain, menyenangkan dalam keluarga, terlebih dalam kehidupan suami istri. Jadi pribadi seorang wanita, seorang istri yang menyenangkan hati suami, yang tidak menggunakan kata-kata yang menyakitkan dan saling menyalahkan, tapi kata-kata yang memuji, kata-kata yang menjadi berkat, sehingga sang suami mendengarkannya menjadi sangat diberkati. Inilah kehidupan keluarga yang dikehendaki oleh Tuhan Yesus. Saling mengasihi, saling menopang, bukan saling menyalahkan. Tuhan, terima kasih. Kehidupan Sulamit sangat menjadi berkat bagi kami, khususnya kaum wanita Sion. Tuhan, terima kasih. Khususnya kehidupan seorang wanita yang penuh dengan ucapan syukur atas kasih karunia. Dan kami juga mau belajar bersyukur. Dan kami bersyukur atas segala hal yang sudah Kau perbuat dalam kehidupan kami. Bersyukur buat segala hal yang sudah Kau nyatakan dalam kehidupan kami. Itulah yang menyenangkan hati-Mu. Kehidupan yang penuh dengan ucapan syukur. Mulai siang hari ini, kami mau berubah ya Tuhan. Setelah kami menerima berkat firman-Mu yang mengajar kami, yang mendidik kami, supaya kami bertingkah laku yang baik, berkata-kata yang baik. Dari bibir ucapan kami mengeluarkan kata-kata yang menyenangkan. Terima kasih Tuhan. Ku bersyukur atas segala kasih karunia-Mu Tuhan. Keluarga Sion sangat mengucapkan syukur buat kasih-Mu dalam kehidupan kami. Dan di sepanjang hari yang sudah kami lalui, Engkau sudah berbuat terlalu banyak untuk kami. Dan untuk langkah kami selanjutnya, biarlah kami hanya berserah kepada-Mu Yesus. Karena kami tahu Engkau tidak pernah mengecewakan kehidupan kami. Engkau selalu menopang kami, selalu menyertai kami, selalu melindungi kami, bagaikan Salomo yang memberikan perlindungan kepada Sulamit dengan menikahinya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Mulai saat ini kami juga mau belajar terus untuk menjadi pelaku firman.
supaya nyata kuasa firman-Mu dalam kehidupan kami, supaya ada berkat damai sejahtera dalam kehidupan kami, dan ada sukacita dalam keluarga kami. Tidak ada lagi perselisihan, pertikaian, tapi yang ada adalah saling mengasihi. Tuhan, terima kasih. Tanamkan firman-Mu dalam hati kami, dan kami belajar menurut apa yang menjadi kehendak-Mu. Kami bersyukur tidak ada habis-habisnya. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Dan juga kami berterima kasih, bersyukur Engkau sudah menyertai ibadah kami ini, mulai awal, pertengahan sampai selesainya. Dan juga kami merasakan berkat-Mu saat ini. Bukan hanya kami sedang di gereja, juga yang ada di rumah, kami merasakan berkat-Mu dalam kehidupan kami, yaitu berkat firman pengajaran. Tuhan, terima kasih. Firman-Mu memang berhenti pada siang hari ini, tetapi untuk kelanjutannya tetap kami nantikan berkat firman-Mu dalam kehidupan kami, karena kami sangat memerlukan firman-Mu dalam kehidupan kami untuk menuntun setiap langkah hidup kami, agar kami menjadi pribadi yang bisa menjadi berkat. Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur memberkati setiap pelayan pekerjaan Tuhan yang sudah bertugas pada siang hari ini. Setiap pribadi, Tuhan, hamba mohon berkat-Mu untuk mereka semuanya. Dan kami percaya bahwa jerih payah kami dalam pekerjaan Tuhan tidak akan sia-sia, asalkan kami mau melayani dengan segala ketulusan hati. Dan kami mau belajar menjadi hamba yang taat, yang harus melakukan apa yang harus kami lakukan. Tuhan, terima kasih untuk ibadah selanjutnya, ibadah nanti sore, ibadah Kamuda Youth Zion, juga mohon berkat-Mu. Berkati kami semua Yesus dengan berkat cinta kasih-Mu. Dan juga kami berdoa untuk negara kami Indonesia yang besok berulang tahun yang ke-75. Tuhan, berkati negara dan bangsa kami. Berkati pemerintahan di mana kami berada. Berkati juga tim medis yang sampai sekarang masih berjuang untuk menyelesaikan masalah corona ini. Berkati semua ya Yesus. Hanya kepadamu kami meminta berkat, karena Engkaulah sumber berkat dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Dan kami juga akan kembali ke tempat masing-masing yang di gereja untuk meneruskan segala kegiatan kami. Tetap sertai kami, tetap lindungi kami dimanapun kami berada. Dan juga saat ini ada di luar kota, Tuhan juga menyertai dan memberkatinya. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mempelai pihak surga, kami menyerahkan doa kami. Haleluya. Amin. Selamat siang. Tuhan memberkati.